Oke, halo. Ketemu lagi di WKWKWK. Oke, untuk para pengguna sepeda motor di Indonesia, apa kabar? Kali ini saya akan sedikit membahas tentang kampas kopling, baik itu yang digunakan oleh motor sport ataupun digunakan untuk motor bebek. Terkadang banyak terjadi orang sudah ganti kampas kopling. Biasanya kalau kampas kopling sudah aus, motornya akan terasa selip. Digas motornya hanya bahasa Jawane gereng-gereng. Tapi kalau kampas koplingnya diganti, biasanya akan sembuh. Itu biasanya penyakit di kampas kopling. Itu ya wajar karena pemakaian. Kalaupun terjadi selip karena umur pemakaian, itu hal yang wajar. Dan juga untuk kampas kopling sendiri, dari segi keawetan tetap dipengaruhi oleh sistem pelumasan, yaitu oli. Kalau olinya sering telat ganti oli, juga akan memperpendek umur kampas kopling. Dan tidak lepas juga dari kualitas kampas kopling itu sendiri. Jadi untuk kampas kopling, untuk yang lebih aman tetap pakai yang original bawaan motor lebih aman. Kalaupun mungkin harganya mahal, bisa pakai substitusi, bisa pakai motor lain. Oke, untuk kampas kopling sendiri, pada saat pergantian kampas kopling, jadi ini saya pas baru ganti kampas kopling. Jadi untuk merek ini saya kira sudah sering dijumpa di pasaran, dan ini bagi saya sudah, ya meskipun murah harganya tapi tidak begitu jelek kualitasnya. Ini termasuk kualitasnya bagus. Jadi untuk mengecek kampas sendiri, jadi setiap kampas kopling itu sebenarnya punya ketebalan masing-masing, jadi nggak setiap motor sama. Silakan nanti bisa di googling sendiri, dicari sendiri. Jadi untuk kampas kopling yang sudah dipakai, otomatis dia punya ketebalan yang lebih rendah daripada yang masih baru. Jadi setiap motor punya, ini ketebalannya masing-masing ada sendiri ukurannya. Nanti silakan dicari untuk pengguna motornya. Mungkin bisa cari untuk fiction ini ketebalannya berapa, standarnya berapa. Nah, kalau sudah di bawah standar, maka ini sudah harus diganti. Jadi mungkin ada yang belum tipis tapi kok sudah selip, bisa jadi karena ini pelumasannya jelek, jadi bisa jadi gosong, kobong, atau mungkin terlalu sering menekan tuas kopling, jadi membuat ini jadi selip. Itu bisa. Jadi yang untuk pengecekan silakan dibongkar kalau sudah selip, nanti bisa dicek. Dan untuk terlebih untuk motor-motor yang bebek atau yang koplingnya kopling otomatis, silakan juga dicek untuk kampas gandanya. Tapi yang kita bahas kali ini adalah kampas kopling, jadi silakan dicek kampas koplingnya dulu. Untuk kampas koplingnya ini silakan dicek, dibongkar, kemudian diukur ketebalannya ini. Jadi standarnya berapa? Nanti kalau sudah melewati batas standar, lebih tipis dari standarnya, nanti silakan diganti. Tapi biasanya tanda-tandanya kampas kopling habis adalah selip. Oke. Kalau sudah beli spare part, kalau dipasang, jangan lupa diperhatikan untuk pemasangannya. Jadi untuk kampas yang baru beli, ilate kecokot-cokot, ini adalah posisinya kering. Sedangkan pada waktu di dalam mesin, kampas ini posisinya terendam oleh oli, terlumasi oleh oli. Tujuannya apa? Supaya ini tidak terbakar karena gesekan. Oke, jadi untuk pemasangannya, ini kita sepilkan cara pemasangan yang baik dan benar. Oke, untuk pemasangan kampas kopling, untuk kampas kopling yang baru, ini
lebih baik sebelum dipasang ini kampas koplingnya kita buka dulu wadahnya. Jadi kita ambil dulu kampas koplingnya. Kebetulan ini kita ganti kampas kopling CB 150 ohl. Ini untuk yang original harganya lumayan mahal, jadi ini saya belikan yang kayak yang original juga agak susah nyarinya. Ini bisa kita substitusi dengan ini GL Pro atau CB atau GL1. Ini sama ya, sama. Jumlah kamarnya juga sama. Nah, ini harga orinya pun lebih murah daripada yang original CB 150. Oke. Untuk yang pertama, setelah ini dibuka dari bungkusnya, nah ini kita lakukan perendaman. Ini adalah oli bekas tidak apa-apa. Yang penting bekas motornya ini. Nah, ini kita masukkan, kita rendam di oli bekas. Perendamannya berapa Mas? Wise perendamannya juga yang penting kita perkirakan itu sudah olinya sudah meresap ke dalam kanvas koplingnya. Jadi setelah kita rendam, nanti kita tinggal lanjut pasang ke mesinnya. Jadi kalau tidak direndam, karena terpasang dalam keadaan kering, jadi kondisi kampas dipasang di sini di rumah koplingnya ini, kalau dia keadaan kering belum terlumasi oli, nanti riskan terbakar, riskan gosong. Jadi mungkin kalau Anda pasang kampas kopling, kemudian kok belum lama setelah itu kok selip lagi, bisa bisa mungkin terjadi kesalahan saat pemasangan, termasuk mungkin waktu pemasangan tidak dilumasi. Jadi untuk tetap menjaga keawetan, meskipun kampasnya kita belinya yang mungkin KW, nah kalau kita mungkin masangnya benar, insya Allah juga awet. Oke, setelah itu jadi di dalam rumah kampas kopling ada ini plat kopling dan plat besi ya, plat besinya ini. Nah, dan plat besi ini nanti juga ada ketebalannya. Nanti ada setiap motor juga beda-beda. Nanti silahkan bisa diukur sendiri. Cari googling untuk ketebalan kampas kopling motor ini berapa. Dan waktu membongkar lebih baik ini silahkan diukur. Ataupun kalau sudah terbiasa membongkar, silahkan dilihat. Kalau ada yang gosong atau mungkin gesekannya tidak rata, gesekannya ini, silahkan diganti. Karena biasanya ini juga bisa melengkung. Kalau ini sudah melengkung, kemungkinan ketika dipasang juga tidak akan nyaman. Mungkin koplingnya terasa mungkin nyut-nyutan, itu bisa jadi karena ini. Mengkelung juga bisa. Oke, setelah itu nanti untuk pemasangan. Nah, jadi untuk pemasangan ini kan ada yang gigi tumpul dan ini ada yang gigi yang tajam. Nanti untuk pemasangan silahkan dipasang untuk yang ini searah. Nah, ini searah. Jadi kalau mungkin ini kampas dimasukkan sana, terus ini tumpulnya sini. Nah, ini yang tumpul kalau di luar ya dikasih di luar semua. Nah, itu untuk pemasangan. Dan ketika sudah dipasang, jangan lupa diperhatikan untuk ini. Biasanya kadang ini lupa nggak diperhatikan. Begitu sudah terpasang, mungkin dipasang seperti ini. Di motor-motor yang lain mungkin ini kalau ini ya biasa. Ini akan ada tandanya. Ada di sebelah sini. Nah, ini ada tandanya titik. Ada tandanya titik. Nah, di sebelah sini juga ada tandanya titik. Nanti untuk titiknya kita paskan saja. Nah, ini dipaskan seperti ini. Dipas. Jadi yang sini sudah pas titik, yang sini pas titik. Nah, untuk motor-motor tertentu memang motor-motor tertentu ada yang memang harus dipaskan titiknya, tapi ada juga yang tidak harus dipaskan titiknya. Tentu seperti ini. Nah, kalau ada titiknya, kita usahakan kita paskan di titiknya, karena itu nanti akan mempengaruhi di pemasangan. Nah, ini kalau sudah dipasang seperti ini, pas ini nanti dibaut. Nah,
posisi di baut perlu diingat bahwa ini pasti harus bisa geser naik turun. Nah, ini bisa geser depan belakang maju mundur ini bisa. Karena ini adalah nanti untuk speleng koplingnya. Jangan sampai begitu dipasang nanti ininya kenceng nggak bisa gerak. Itu berarti yang bagian belakangnya kejepit. Jadi nah ini nanti juga ya, jarak maju mundur ini nanti di dalamnya kan ada isi kampasnya. Nah, ini jarak maju mundur ini nanti untuk jarak main kampasnya. Jadi mungkin bisa disetting yang jauh, mungkin bisa disetting yang dekat ini. Jadi kalau sudah terpasang dengan benar, insya Allah nanti awet. Oke? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan di kolom komentar. Semoga sedikit dari saya ini bermanfaat. Silahkan diklik tombol like, komen, dan silahkan di-share bila merasa bahwa ilmu ini bermanfaat. Oke? Untuk yang pemula, kita sama-sama pemula. Ini kita sama buat belajar bareng-bareng. Jadi nanti bisa diperhatikan ketika pemasangan biar tetap kita nggak rugi sudah beli kok nggak awet. Oke? Salam kuku ireng, cilik-cilik.